Pemerintah menargetkan peningkatan produksi minyak menjadi 1 juta barel per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari. Target ini didorong oleh potensi migas nasional yang mencapai 128 cekungan yang telah teridentifikasi di berbagai wilayah Indonesia. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot menyebut, dari total cekungan tersebut, baru 20 yang telah dikembangkan. Sementara 108 lainnya masih menyimpan peluang besar bagi investasi dan eksplorasi. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk membuka potensi tersebut melalui survei lanjutan pada 2025 dan 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran signifikan dan memberdayakan Badan Geologi untuk melakukan survei 2 dimensi dan 3 dimensi tingkat lanjut. Ujarnya di Jakarta, Selasa 25 November 2025. Potensi besar ini diharapkan menarik lebih banyak investor migas ke Indonesia. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, serta Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerjasama pengelolaan sebagian wilayah kerja. Regulasi tersebut dinilai menjadi landasan bagi kerjasama yang lebih transparan dan efisien. Yuliot mengatakan, Kementerian ESDM turut menyiapkan 75 blok migas di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan kawasan lepas pantai. Seluruh blok ini siap dikembangkan melalui mekanisme penugasan atau lelang reguler. Saat ini, terdapat 9 blok migas yang telah ditunjuk untuk dikembangkan oleh badan usaha, dan sejumlah blok lain akan menyusul. Pemerintah juga menjalankan strategi peningkatan produksi minyak bumi dengan fokus pada identifikasi dan evaluasi cadangan yang belum ditemukan. Pendekatan ini diharapkan mempercepat penambahan cadangan migas baru. Selain itu, pemerintah meningkatkan implementasi teknik Enhanced Oil Recovery (EOR) dan water flood di lapangan-lapangan yang menjanjikan, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan sumur-sumur tidak terpakai untuk memaksimalkan produksi dalam jangka pendek hingga menengah. Strategi peningkatan produksi migas disusun melalui kombinasi identifikasi cadangan baru, penerapan teknologi pemulihan minyak lanjut, dan optimalisasi aset yang ada. Langkah ini bertujuan memaksimalkan produksi dari wilayah kerja yang telah beroperasi. Pemerintah juga memperkuat pembangunan infrastruktur migas, mulai dari jaringan pipa transmisi dan distribusi, hingga koneksi dari wilayah kerja menuju kawasan industri. Upaya ini dibarengi peningkatan kapasitas kilang minyak domestik dan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak. Kalau di kita, penegakan hukum kan baru. Penegakan hukum itu tidak seperti satu PP yang dongkrak pasar itu. Semua langkah-langkah yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Di Amerika itu kan kalau baca di pemerintahan itu kan ada oleh KPK ya, ada rilis ya KPK. Kita sudah perlu begini. Cuma saya bilang begini. Di penegakan hukum itu untuk peti ya, itu tanggung jawab Kementerian SDM, tapi boleh dilakukan oleh semua penegakan hukum. Jadi kalau sudah ada yang lakukan, ya bisa ditindak itu. Nah, kalau di kita, penegakan hukum kan baru. Penegakan hukum itu tidak seperti satu PP yang dongkrak pasar itu. Semua langkah-langkah yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau melakukan penyitaan, harus langkah-langkahnya harus dilakukan secara komprehensif dan harus punya legalitas. Karena itu, memang sebagai lembaga yang baru kita punya tantangan. Karena APH lama kan sudah lama semua, sudah dipersiapkan semua. Kita harus siapkan semua. Kalau satu saat nanti kita buru-buru, lalu kita lakukan tindakan tanpa memperhatikan aspek legalitas, kita kalah di pengadilan masalah itu. Pak Jeffrey kemarin kan Satgas PKH yang sempat yang di Morowali ya. tambang itu SDM dengan sih
kita support untuk memberikan data mengenai aspek prioritasnya. Tapi sampai ini kan yang berarti sendiri. Nah kita sekarang koordinasi. Kan itu udah diterima, udah nikah, terus kemudian ada tambang lain nggak yang Semua tambang yang dalam hutan, yang kawasan hutan yang bukaannya tidak setelah di overlay, tidak masuk dalam kawasan hutan itu dilakukan penindakan. Terdekat, ya Bangka itu lah. Sekarang kan lagi dinyatakan di mana? kalau untuk yang Mobil. kalau untuk batu bara gimana? Batu bara banyak. Saya terakhir di Kalimantan Timur itu ada sekitar 6.000 ton. Itu kita koordinasi. Kita siapkan tim kita bersama juga untuk mendampingi satu PK untuk melihat kemungkinan mengenai penindakan. Di sekitar IKN juga. Sekitar IKN juga laporan dari Deputi IKN ada bukan baru juga sekarang. Tim kita sedang di sana. Oke, saya bilang. Satgas penertiban kawasan hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki. Negara harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang terukur untuk melakukan penertiban bahkan sampai kepada penegakan hukum. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam upaya menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam. Prabowo secara khusus meminta laporan langsung dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto terkait operasi penertiban tambang ilegal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Bangka Belitung. Rapat terbatas tersebut digelar di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara 4 Jakarta pada Minggu 9 November tahun 2025 malam. Dalam pertemuan itu, Prabowo membahas perkembangan terbaru operasi Satgas PKH dan langkah-langkah lanjutan untuk memperkuat pengamanan terhadap kawasan, hutan, serta sumber daya alam milik negara yang kerap menjadi sasaran aktivitas ilegal. Beliau pertama berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI karena beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan. Sekembalinya beliau, semua dari Morowali.